Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raffi Anugrah dengan NIM 2023 040002. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara menggunakan web apotek Reza atau sistem pengelolaan stok barang obat pada apotek Reza yang sudah saya buat untuk Proyek UAS mata kuliah pemrograman web 2 pada semester 3. Langsung saja, pertama-tama web ini dibagi menjadi 3 hak akses. Yang pertama ada pembeli atau pasien, yang kedua ada kasir, dan yang ketiga ada admin, yaitu apotekernya itu sendiri. Nah, pada halaman awal akan terlihat seperti ini. Ada biografi dari apotek itu sendiri dan ada berita-berita seperti ini, toko kami dan berita yang lainnya. Dan ketika kita menekan tombol shop now, ini akan ditujukan ke login page. Nah, seperti ini. Disuruh login dulu. Kalau belum login, dia tidak akan bisa masuk ke shop now ini. Lalu kita akan coba yang sebelahnya dulu ya. Kita akan coba juga shop now ini. Nah, ini juga sama. Jadi kita harus login terlebih dahulu. Nah, karena kita disuruh login terlebih dahulu, kita akan login terlebih dahulu di tombol ini, tombol sign in ini ya. Ketika kita klik, akan muncul login page seperti ini. Nah, namun umumnya si pembeli itu pasti belum mempunyai akun. Nah, maka kita akan coba membuat akunnya terlebih dahulu lewat si kalimat sign up ini. Ketika kita klik sign up ini, akan muncul form data inputan yang ditujukan untuk membuat akun tersebut. Di sini ada ID user, nama asli, username, password. Nama asli dan username itu beda. Jadi nama asli adalah nama asli dari si pembeli dan username adalah username untuk ya, nama yang dipakai di web ini. Kita coba untuk PEL 04. Nah, sebelumnya PEL itu adalah singkatan dari pelanggan ya. Jadi di sini ada notifikasinya juga, bukan notifikasi, seperti informasi. Nah, informasi bahwa ID user yang disarankan itu dimulai dari PEL 01 dan dilanjutkan oleh angka gitu. Jadi hurufnya dulu PEL dan dilanjutkan oleh angka. Oke, kita lanjut PEL 04. Lalu kita masukkan nama AI Sulis dan username-nya AI04 misalkan. Passwordnya adalah misalkan Jawir AI. Oke, kita akan coba tekan sign up, maka akan muncul pendaftaran berhasil, notifikasi pendaftaran berhasil. Tandanya berarti akun Anda berhasil dibuat. Silakan login. Oke, kita disuruh login. Nah, ini kita masukkan username. AI04. Oh ya, sebelumnya ini kan tadi autofill gitu ya. Nah, karena ini saya nge-save passwordnya di browser ini. Jadi kalau kalian tidak nge-save, kemungkinan besar tidak akan autofill sendiri, tidak akan keisi otomatis sendiri seperti itu. Nah, ini tuh kita masukin username kita yang sudah tadi kita buat, AI04. Dan passwordnya yang sudah kita buat tadi. Nah, passwordnya tadi Jawir AI. Nah, kita tekan tombol login. Kita coba. Berhasil login. Selamat datang AI Sulis. Seperti itu. Nah, ini kita coba dulu cara menggunakan web ini di jalan yang benar. Jadi belum kita coba untuk jalan yang misalkan kalau misalkan passwordnya salah akan muncul apa seperti itu. Kita belum coba yang seperti itu. Kita coba dulu jalan yang benarnya dulu. Nah, maka akan muncul home page yang berbeda dari yang tadi. Jadi ada menu-menu yang tadi gak ada ya.
Dan ini ada tombolnya juga, jadi berubah jadi logout. Oke. Jadi sini ada biografi dari apotek seperti biasa, dan juga di sini ada berita-berita seperti trending obat yang lagi diskon nih. Nah, nanti di sini akan muncul obat-obat yang sedang diskon. Tentunya ini tuh sesuai dengan query dan kriteria yang saya buat juga di kodenya. Oke. Lalu langsung lanjut juga di sini obat paling top paling banyak dipesan. Nah, ini juga pakai query SQL. Lalu lanjut ke sini kategori, top kategori sirup seperti itu. Nah, di sini juga masih ada berita yang tadi ya. Nah, lalu lanjut ke menu obat misalkan. Ketika kita klik obat, maka di sini akan muncul obat kami. Nah, ini adalah obat-obat yang tersedia di apotek tersebut. Nah, contohnya ini ada obat paracetamol, bodrexin, dan yang lainnya semacamnya. Di sini ada harga-harganya juga. Nah, lalu di sini juga ada filter ya. Jadi kalian bisa tekan sesuai yang kalian mau, obat yang kalian cari gitu. Kalian mau cari obat tablet, misalkan kalian tinggal klik dan maka akan terfilter sesuai dengan obat yang difilter gitu, yang dicari. Oke, obat sirup, obat salep, seperti itu. Lalu kita coba ke kontak. Nah, di sini kontak ini adalah tempat dimana informasi-informasi penting dari si apotek Reza itu sendiri lah. Jadi kayak ada Google Maps-nya di sini. Jadi kalian bisa tahu di mana letak si apotek itu, dan juga ini ada informasi di mana alamatnya, nomor telepon, dan email jika dibutuhkan seperti itu. Lalu lanjut ke keranjang. Nah, di sini adalah list keranjang yang nantinya kalian bisa tambahkan di sini gitu. Oke, kita akan langsung coba ya. Misalkan di sini saya pengen beli obat yang lagi diskon. Di sini ada salep erlamisetin misalkan. Ketika kita klik, nah maka akan muncul di produk detail dari si obat ini gitu. Nah, seperti ini kira-kira. Ada deskripsinya, harganya, namanya, ID obat, dan juga kategorinya, deskripsi, dan obat yang relate lah. Ini obat yang lain gitu. Salep yang lain seperti itu. Nah, kita akan coba tambahkan satu dulu saja ya. Atau dua deh, kita cobain dua. Ketika kita klik add to cart, maka di sini akan langsung diarahkan ke keranjang dan sudah ada ya di sini di dalam keranjang. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada informasi-informasinya, ID keranjang, ID user, ID obat, gambar, jumlah, dan yang lainnya lah yang bisa kalian baca juga. Nah, di sini harga total adalah harga dari si jumlah gitu. Jadi kalau misalkan jumlahnya 2, berarti 4.000 dikali 2, 8.000. Seperti itu. Jadi harga total tuh dari si jumlah lah, sebanyaknya jumlah gitu. Dari harga per itemnya juga seperti itu. Lalu lanjut ketika kita check out. Nah, maka di sini akan ada form pemesanan obat. Di sini kalian hanya perlu memilih 3 form inputan, yaitu alamat pengiriman. Misalkan kita masukkan ganggu gitu. Ganggu dengan RT 01 RW 02. Nah, lalu kita lanjutkan dengan nomor telepon ya. Nah, ini misalkan ya. Lalu kita pilih metode pembayaran. Nah, ini kalian bisa memilih 2 metode pembayaran, yaitu COD langsung di apoteknya, bayar di apotek, dan juga kedua pembayaran online. Nah, kita pilih dulu yang bayar di apotek ya.
metode pembayaran bayar di apotek ini sistemnya, jadi si pembeli bakal langsung datang ke apoteknya dan dia bakal langsung bayar di tempat sesuai dengan pemesanan yang dia pesan, seperti itu. Nah, lalu lanjut di sini ada total. Total itu seperti tadi ya, itu dari banyaknya si jumlah. Oke. Lalu lanjut kita akan coba pesan. Nah, lalu akan muncul pop-up notification seperti ini. Berhasil, obat bisa langsung diambil. Nah, pasien bisa langsung ke apotek. Nah, apotek bakal langsung disiapkan obat sesuai yang dipesan oleh si pasien tersebut. Oke, ketika kita klik oke, maka di sini ada kontak kami, dia masuk ke kontak dan pesannya beda. Nah, ini tuh si Google Maps ya, si ini tuh yang di kanan ini nggak ada karena saya nggak terhubung ke internet. Oke, lalu lanjut di kiri, di sini ada informasinya mungkin agak beda ya di sini di teksnya. Seperti halo pesan obat ya, obat bisa langsung kamu ambil di apotek, kamu bisa langsung datang untuk mengambil obat yang kamu pesan dan melakukan pembayaran di tempat. Terima kasih. Nah, tapi si halaman ini itu tidak bisa dilihat lagi oleh si pasien, dikarenakan ini hanya halaman ambil alih saja, seperti itu. Ketika kita mencet kontak lagi, maka akan ada di kontak kami, seperti itu. Maka si pasien harus benar-benar memperhatikan notifikasinya gitu setelah check out itu, demi keamanan privasi juga dari si webnya, seperti itu ya, dari Apotek Reza itu sendiri. Lalu lanjut, di sini di keranjangnya bakalan hilang karena dia udah pesan, seperti itu. Nah, lalu kita lanjut, kita coba pesan lagi, tapi kita memakai metode pembayaran online. Nah, pembayaran online ini seperti ini kira-kira tampilannya. Oh ya, belum di ini ya. Oke, alamatnya mungkin sama ya kayak tadi ya. Nah, di sini bakalan ada notifikasi berhasil, silakan melakukan pembayaran. Nah, ini itu bakalan kayak gini tampilannya. Di sini udah hilang ya menunya. Jadi di menu ini tuh seperti notifikasi halaman gitu. Halaman ambil alih aja lah gitu, kayak yang tadi. Nah, tapi bedanya di sini dia gak bisa ngapa-ngapain pasiennya. Jadi menunya hilang, hanya bisa log out. Nah, dikarenakan di sini itu ada nomor rekening, nomor dan juga nomor rekening yang bisa dituju gitu, yang bisa ditransfer nantinya ke si apotek gitu. Di sini ada informasinya lakukan pembayaran. Dan di sini tuh ada timernya ya. Nah, jadi ketika si timernya habis, itu tuh dia bakalan ngedirect ke halaman yang tadi, ke keranjang tadi. Nah, jadi di sini ada informasinya ya, silakan melakukan pembayaran melalui rekening di bawah ini. Jika waktu timer sudah habis, Anda sudah tidak bisa melakukan pembayaran. Halaman ini tidak bisa melakukan apa-apa demi keamanan apotek. Halaman ini akan otomatis pindah jika waktu sudah habis. Dikarenakan di sini tuh ada nomor rekening dari si apoteknya dan nomor juga dana juga ya di sini. Nomor telepon Mandiri. Ditakutkannya ada beberapa pasien yang mungkin siapa tahu ada kemungkinan untuk menyalahgunakan atau yang lainnya lah. Nah, ini kita coba ya. Kita coba apa benar gitu. Kalau ininya habis, dia bakalan langsung ke direct gitu. Kita coba di sini. Jadi di OL bayar, di halaman OL bayar. Nah, di sininya kita ubah menjadi 5 detik misalkan. Nah, 5 detik. Nah, kita ubah ini juga jadi 5. Kita coba refresh. 2 1 0. Nah,
waktu habis dan langsung dilempar kembali ke halaman keranjang PHP. Nah, di sini itu pelanggan atau pembeli bisa ya seperti biasanya gitu. Ada menu dan yang lainnya lah. Dan si item di keranjang itu bakalan hilang sendiri karena udah kadaluarsa juga ya si waktunya. Seperti itu kira-kira. Untuk alur kerjanya dari si pasien. Nah, atau pelanggan lah, pembeli. Nah, gimana kita caranya logout? Nah, kita tinggal pencet aja logout di sini. Maka langsung logout ya. Nah, maka dia akan dilempar kembali ke homepage yang awal banget. Nah, di sini nggak ada menu, cuman ada berita seperti itu. Nah, ketika kita klik tombol sign in, maka langsung ke login page lagi. Nah, kita sekarang akan coba masuk sebagai apoteker atau adminnya. Nah, apotekernya itu adalah ini, Rafli A dan juga passwordnya. Seperti itu. Nah, tapi gimana kalau misalkan salah? Kita coba ya di ini di role apoteker. Sebenarnya sama sih. Ketiga role itu si pelanggan, kasir dan juga apoteker itu sama. Kalau misalkan salah dia akan muncul seperti ini. Nah, username atau password salah. Seperti itu. Kalau benar, kita coba masuk. Nah, lalu akan muncul lagi notifikasi berhasil login. Selamat datang Rafli Anugrah. Kita mulai dari stok obat terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada stok obat. Nah, di sini ada manage stock. Manage stock ini gunanya untuk menambah stok. Oke, kita langsung coba aja ya. Kita coba UB010 misalkan ini nih. Norma obat tablet harganya 7.000, jumlah stok dan tanggalnya misalkan tanggal kadaluarsanya 28. Dan ini kita masukin foto, misalkan foto tentang obatnya ya, tentang obat si Norma ini misalkan. Itu keterangan itu untuk menjelaskan ini tuh obat untuk apa. Lalu sini ada jumlah stok, stoknya ada berapa gitu kan. Kita akan inputnya berapa gitu, sesuai yang ada di apoteknya. Nah, di sini itu kategori ini akan memfilter sesuai dengan kategori yang kita pilih. Misalkan kita pilih obat tablet. Nah, kita insert nih. Nah, maka dia akan masuk di golongan obat tablet ini. Tuh, seperti itu ya. Nah, misalkan kita ingin edit. Kita akan coba edit namanya saja deh. Normanya kita hilangin A-nya. Jadi norm. Nah, itu kok ubah ya? Norm. Nah, dan juga tadi ada notifikasi seperti data berhasil diubah seperti itu. Nah, sekarang kita coba hapus. Kemudian mau hapus. Oh ya, sebelum kita hapus, ini juga sama ya, berlaku untuk kategorinya juga. Kalau kita ganti ke obat sirup, maka dia ganti juga ke sirup tuh. Maka dia berubah ke sirup. Seperti itu. Berarti emang sudah berhasil ya. Coba kalau masih belum percaya, kita ganti fotonya menjadi obat oskadon misalkan di obat sirup. Nah, oke, masih berhasil ya. Seperti itu. Oke. Kita akan coba hapus. Gimana sih hapusnya? Ketika kita klik si button hapus ini, kita tinggal klik aja kalau mau hapus button dihapus ini ya. Kalau kita mau hapus datanya. Nah, nanti ada pilihan seperti ya hapus saja dan juga cancel. Jadi tanya nih, kamu yakin mau hapus? Setelah dihapus, data tidak dapat dikembalikan. Sudah diperingatkan oleh sistemnya. Dan ketika kita klik ya hapus saja, maka terhapus seperti itu. Dan kita ada di menu ini, submenu list stock. Nah, list stock ini ada 3 ya, obat tablet, obat sirup, dan obat salep. Di sini ada 3 masing-masing di obatnya. Jika kita klik yang info lanjut, itu bakalan ke list sesuai kategorinya. Ini obat tablet, ini obat sirup, dan ini obat salep seperti itu. Lalu kita lanjut ke statistik list truk. Nah, di si list truk ini, struk pembelian ini adalah kita itu sebagai apoteker
membuat struk pembelian untuk ke supplier gitu. Jadi ini tuh kayak struk perencanaan pembelian gitu. Jadi selanjutnya nih kita mau beli obat apa. Nah, ditulisnya, dicatatnya itu di list struk pembelian. Nah, ketika kita klik info lanjut dulu nih struk pembelian. Nah, nanti bakalan ada di list struk pembelian ini. Jadi kurang lebih seperti ini, sama ya seperti sebelumnya. Jadi ID struk pembelian, beli 03, nama obat, jumlah packnya, tanggal beli, dan juga nama supplier. Seperti itu. Jadi kurang lebih sama cara ininya, cara menambahkan struknya juga. Jadi kita klik tambah struk. Mungkin agak beda ya kali ini. Jadi si buat nambah struknya bukan di sub menu sini, tapi di button sini ada tambah struk. Nah, ini kurang lebih sama seperti tadi. Nanti ketika kita udah nambahin, dia bakal muncul di sini seperti itu. Edit dan hapus juga kurang lebih sama, tidak ada yang berbeda. Dan di sini manage staff. Nah, manage staff ini untuk menambahkan staff yang ada yang bekerja di apotek gitu. Jadi di apotek ini tidak sembarangan orang bisa menambahkan staff gitu. Jadi yang ada di sistem web tadi, si pasien tadi, itu hanya bisa dilakukan oleh pasien buat akunnya. Jadi ketika kita buat akun di sistem yang tadi, bukan sistem yang tadi, di halaman yang tadi, itu maka otomatis akan menjadi pelanggan. Tidak bisa menjadi kasir ataupun apoteker, tidak bisa memilih role. Nah, ketika di sini kita jadi apoteker, di sini tuh kita bisa memilih role apoteker ataupun kasir. Seperti itu. Hanya ada 2 role. Seperti itu. Nah, di sini kurang lebih sama, ID staff dan juga username, password, nama aslinya juga. Nah, ketika kita disubmit bakalan muncul di sini di list staff. Seperti itu. Mau muncul ID usernya, username, password, nama asli, role. Nah, kalau si apoteker itu bisa melihat 2 role ini. Hanya 2 role ini ya yang terlihat. Jadi si apoteker dan juga kasir. Jadi apoteker ini bisa melihat semua staff yang ada di apoteknya gitu. Edit dan hapus kurang lebih sama ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Nah, lalu lanjut kita ke perspektif dari si kasirnya. Nah, kita klik sign in, lalu kita akan login ke role kasir ya. Minus 23. Oke. Nah, di sini bakalan muncul seperti biasa notifikasi pop-up berhasil login, selamat datang Umumi Eri. Namanya yaitu. Jadi di sini seperti biasa tidak tidak terlalu beda lah dari yang halaman apoteker admin itu. Nah, jadi di sini ada statistik dan juga pemesanan. Jadi di sini kita bisa melihat nih ada berapa aja yang mesen, dan juga di sini kita udah buat statistik apa gitu. Nah, kita mulai dari statistik ya. Kita mulai dari list truk. Nah, di sini itu bukan list truk pembelian, tapi di sini itu list truk penjualan. Nah, struk penjualan ini adalah tugasnya kasir. Jadi dia itu bertugas setiap ada barang yang keluar itu dia dicatat di sini gitu, termasuk barang yang dibeli oleh pelanggan. Nah, jika ada pelanggan yang beli, maka dia akan menekan tambah struk ini, kasir bakal menekan. Nah, dicatatnya di sini. Kurang lebih sistemnya sama seperti sebelumnya. Jadi, masukin sesuai yang dibutuhkan, lalu submit. Nah, lalu ketika submit, maka akan muncul seperti ini. Data-data dari list struk penjualannya. Seperti biasa, di sini ada ID struk penjualan, tanggalnya ini diinputkannya tanggal berapa, nama obatnya, jumlahnya berapa, total dari harga jumlahnya ini berapa, 2 ini tuh totalnya berapa, 15.000 misalkan. Seperti itu. Dan tombol edit dan juga hapus fungsinya masih sama seperti sebelumnya. Saya tidak perlu menjelaskan lagi untuk mengirit waktu. Lalu kita lanjut ke pemesanan. Nah, ketika kita klik list pemesanan, di sini akan terlihat data-data
orang yang sudah memesan di web sebelumnya, yang role-nya itu adalah pasien atau pelanggan seperti itu. Nah, ketika pemesan atau pembeli pelanggan memesan, itu akan muncul datanya di sini. Seperti itu, dari ID pesanan, nama pembeli, alamat, nomor telepon, ID obat, dan jumlah barang. Jumlah barangnya dan totalnya juga di sini, dan mereka memakai metode apa gitu. Nah, ketika kita sudah nih, kita melayani satu pembeli, misalkan si Nurma ini, si Nurma ini kita udah melayani, kita tinggal hapus saja. Set. Nah, seperti itu. Ketika kita udah hapus, sudah berarti kita tandanya sudah melayani pembeli tersebut. Nah, lalu ketika kita sign out, maka akan muncul di sini. Kurang lebih seperti itu untuk fungsi-fungsi dari ketiga role tersebut ya. Jadi itulah bagaimana cara menggunakan website saya dari si sistem pengelolaan stok barang obat apotek. Saya masih tahu, saya menyadari bahwa web saya juga masih banyak kurangnya dan juga belum sempurna. Jadi maka dari itu saya meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang saya ucapkan, juga kesalahan-kesalahan kata yang saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.